I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn niggas on my line, and you know they come straight. No stop, 49, 45, scope it cash, like low. How you fucking with these hoes out? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nimade Novayanti dengan nomor NIM 0544222567 dengan prodi S1 Manajemen. Jadi di sini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RSI, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Yang pertama, masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jadi, penerapan Pancasila difokuskan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat pada tahun 1945 sampai 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Walaupun dasar negara adalah konstitusi RSI, semangat dan nilai-nilai Pancasila tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Namun, sistem federal ini tidak bertahan lama karena kurang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang ketiga, masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Setelah RSI dibubarkan, Indonesia kembali dibentuk Negara Kesatuan UUD sementara 1950. Pada masa ini, kehidupan politik bersifat liberal dengan banyaknya partai dan bergantian kabinet yang cepat. Akibatnya, penerapan nilai-nilai Pancasila belum berjalan maksimal karena sering terjadi perbedaan kepentingan partai. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Pancasila dijadikan dasar ideologi negara, namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan karena munculnya konsep nasional agama komunis. Akibat pertentangan ideologi tersebut, akhirnya terjadi peristiwa G30S atau PKI yang menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Yang kelima, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah jatuhnya Soekarno, lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara dan diwajibkan menjadi asas tunggal bagi semua organisasi. Pemerintah juga menerapkan pendidikan P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila di sekolah-sekolah. Walaupun stabilitas nasional terjaga, pada akhirnya nilai Pancasila sering dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Yang keenam, masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Setelah Presiden Soeharto turun pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Di masa ini, Pancasila kembali ditetapkan sebagai nilai dasar kehidupan bangsa tanpa dijadikan alat politik. Pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 dan membentuk PBIP untuk memperkuat pembimbingan ideologi Pancasila. Namun, tantangan ini yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menempatkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi, radikalisme, dan krisis moral. Jadi, dari masa ke masa, Pancasila selalu mengalami dinamika namun tetap menjadi fondasi utama bangsa Indonesia. Jadi, dari masa ke masa, Pancasila selalu mengalami dinamika namun tetap menjadi fondasi utama bangsa Indonesia. Dari perjalanan sejarah Pancasila yang telah saya pelajari, saya menyadari bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang membimbing kita dari masa ke masa. Setiap periode sejarah dari masa awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi, menunjukkan bahwa Pancasila selalu menjadi pengingat saat bangsa ini menghadapi tantangan, baik politik, ekonomi, maupun moral. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa Pancasila harus benar-benar dihayati dan diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Dari sila pertama sampai sila kelima, semuanya mengajarkan kita tentang iman, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Bagi generasi muda seperti kita, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan di tengah arus globalisasi, media sosial, dan perbedaan pandangan yang semakin besar.
Pancasila mengajarkan kita untuk tetap toleran, menghargai perbedaan, bersifat adil, dan saling menghormati. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.